Jadi kita mau ngobrolin apa, Ki? Kita tuh mau ngobrol sesuatu yang lekat banget sama kita, Sel. Lekat banget sama kita. Betul. Sebagai orang-orang yang berbakat dan berusaha, kita akan bahas bakat versus usaha. Jadi untuk masalah seperti itu kita ngomong dari kecil atau langsung sekarang nih? Dari kecil dulu dong. Dari kecil dulu. Sebelum akhirnya lu menemukan bakat lu Oke. sebagai seorang pelawak, Stand up komedian dong. peguyon. Stand up komedian. Iya, stand up kita. komedian. Pabrik, WKWK. Betul. Nah kalau lu nih Sel, Ya. sebagai orang susah. Wah, yang Kan miskin dulu. Iya kan. Dulu. Apakah orang tua lu sama seperti orang tua kaya pada umumnya? Yang kayak gimana? Yang mengarahkan bakat anaknya sejak dini? Oh, tentu. Oh iya. Tentu tidak. Tentu tidak banget itu. Nggak ada yang kayak gitu. Kan kalau orang kaya nih kan, Iya. lihat anak kecil nih umur setahun setengah, Set. begini-gini nih. Oh anak gue pianis. Langsung. Padahal Langsung kan, nih. Iya, padahal kan bisa jadi kayak Oh, Pargo. kan gak ada yang tahu. Pargo bisa jatuh jadi gua. begini. Begini akhirnya. Apa itu? Mencet ATM. Oh. Kita kan gak ada yang tahu. Iya, gak ada yang tahu. Gitu kan kalau anak orang kaya. Iya, orang-orang kaya. Suka Humming penyanyi Humming, anak gua penyanyi. gitu. Langsung taruh penyanyi. Les vokal. Les Iya. vokal. Lu gitu enggak dulu? Kita nggak otodidak kita. Lu gimana? Otodidak lebih ke bertahan hidup diri sendiri aja. Oke. Gitu. Lagi ada konser, ya lagi kosong jaga parkir. Oh. Gitu, masuk ke dalam kosong Nyopet. ngambil duit. Gitu, ya kan? Berarti orang tua lu gak tahu bakat itu ya? Nggak tahu, orang tua gue cuma tahu hasilnya aja. Oh iya. Terserah prosesnya mau gimana ya. Iya, jadi ketika mereka pada nyalain flashlight, Raisa main kan. Iya. Ku terpikat pada seturmu. Gue beraksi sih. Aku terpisah cintamu. Ku harap dari pandangmu. Harap melihat dunia. Gitu. Ku harap di belakang juga. Ku harap kau tahu. Enggak ya? Kan flashlight. Iya flashlight. Lagi pada terenyuh. Iya terenyuh semuanya. Fokus ya. semuanya. Fokus, terenyuh. Waktu itu panas. Ya ampun. Bukan dompet. Ternyata apa? Kesundut rokok. Itu. Ada gelap. Itulah kenapa gue gak ngerokok. Oh. Karena gue gak mau uang gue tuh terbakar sama yang namanya rokok. Sayang duit gue. Dan juga trauma kan kemarin kena sundutannya kan. Betul. Iya. Kalau gue sih lebih alasan gue kenapa gak ngerokok. Kita ngomongin soal rokok. Tadi lu ngomongin rokok ya. Karena gue tuh. Tapi bokap gue ngerokok. Oh iya. Bokap lu ngerokok gak? Rokok juga. Nah bagus tuh. Lah kok bagus? Maksudnya biar nyusul bokap gue. Enggak. Ini. Itulah kenapa gue gak ngerokok intinya. Karena takut Karena kayak bokap gue bokap lu. ngerokok. Iya, gue takut kayak bokap gue. Kenapa kita bahas bakat dan usaha? Nah. Karena kita punya seorang teman. Oke. Yang juga punya bakat yang luar biasa. Yap. Semua stasiun TV. Ada dia. Channel YouTube. Nggak ada. Gak ada. Dia nggak mau ambil job. Gak mau. Cuma kasih dia mau datang. Idealis anak ini memang sangat tinggi. Betul sekali. Dan saya tahu seperti apa dia. Betul. Tapi dia mau datang karena dia sayang sama kita. Enggak. Kita sambut dengan meriah. Ini dia. Bintang BT. Bintang Emon. Bintang Emon. Oke. Bintang Emon. Bintang Emon. Aduh. Partner gue di film Imperfect nih. Iya. Mantan gue. Di Imperfect. Iya, Dondol. Agak ketipu PH waktu itu ya. Enggak lah. Di janjinya tuh pasangan sama siapa padahal dibilangnya? Oh, sama ada cakep lah pokoknya si Cakep. ini pacarnya Jovi Alda. Oh iya Ini cakep tuh. siapa? Dulu Pak gue juga. Kezia. Kezia. Kezia gue liat Iya. bening banget nih kan kayak dari lu bilang kan Iya. males gue ngambil job. Bener. Gue di rumah ketemunya itu mulu kan. Penyemangat lah. Boleh lah ambil. Pasangannya juga cakep. Tahu, Bener-bener sih gue sampai sono gue nggak tahu pasangan Nggak gue paham. siapa. Ketemu Oke. Kiki gue sapa dong. Ki. Yes. Terkenalan sama ini Iya. gue. Kezia. Sama Kezia. Terus gue kayak gitu kayak kau sudah terjebak dalam perangkapku. Kan dapat skripnya. Dapat skrip. Gue udah latihan meluk-meluk gitu juga. Oh, udah latihan. Karena kan kebayang tingginya. Oke. Lu harus tengah kemana nih gitu Iya kan. benar. Iya. Terus Akhirnya tiba-tiba masuk. pasangannya sama gua. Oh. Meluk diri sendiri. Gak masuk. Abis ini kita photoshoot kan. Bentar gue butuh waktu Itu loh. waktu menenangkan diri. Dari cantik ke antik kan butuh Nah, waktu beda, tuh. Betul, Beda, beda kan? satu huruf Beda cuma satu kan huruf. panjang. Iya. Lebih ke uji debu nih begini ya. Terus.
foto posenya macam-macam. Gua kan ke cewek juga nggak sering-sering iya. banget kan. Bintang jarang pacaran. Ketemu sama iblis nih. Nah, kan? Bener. Lu tahu gua kan. Kagak Itu kan. Pemimpin sahur on the road tuh kan. Yang megang ini dong. Mimpin di depan. Yang megang ini. Megang lighting. Lo lampu merah diterobos sama orang-orang kayak begini. Terus kaget. Digandeng aja. Digandeng. Pose digandeng kan. Ya gua kira gandeng begini. Dikekep lu diginiin. Iya. Sikut gua sampai delesep kayak sikut gua. Jadi sama photoshoot Bintang Emon tuh keringet dingin. Emang dia kan nggak bisa deket sama cewek. Iya, dia gak bisa sama cewek gitu kan. Keringet dingin terus kaku banget, pokoknya kayak tertekan banget lah. Kayak depan tuh ada Putin gitu, kayaknya Iya. rasanya gitu. Tertekan banget, terus ada gue iseng. Gue gigit ininya, kupingnya. Oh iya, Pasel yang lu gua. ceritain itu. Tuh kan gua sampai cerita. Orang-orang tuh gua cerita. Cerita. Kan gua kan satu kontrakan sama dia. Iya. Gua balik kerja gua buka pintu. Lu Kenapa? Kuping gua digigit gigi. Ya bocah kan kalau lagi nggak pernah deket sama cewek begitu. Tiba-tiba digigit. Gigit kuping dia, bener. Itu 7 hari dia bete pak, bener. Bete. Ada nama kita kan, ada namanya Ade Arkiang. Iya, iya. Kan biasanya Ade Arkiang itu penghibur. Betul. Di rumah ada Mas Bintang gitu. Iya, kan. iya. Ditegur suruh diam lu. Gara-gara itu. Bener. Lu bikin orang trauma gitu. Gua bener lagi suka gak mau gua. Makanya gua ketemu dia dari tadi gua bener-bener jaga badan tuh. Iya. Jangan sampai di Lu belakang. jaga badan apa jaga kuping? Tapi kita ucapin selamat dulu dong buat Bintang. Wih. Akhirnya Bintang baru saja melamar pacarnya. Pujian hatinya di awal Februari kemarin. Terima kasih. Ini cerita. Kayak pacar gua baru tahu nih. Baru tahu. Kuping gua digigit sama lu. Nah iya, makanya bahkan orang-orang tuh gak ada yang tahu kisah ini di balik Loh, film gua tahu. Imperfect. Iya, netizen, maksudnya netizen. Oh netizen. Nggak ada yang tahu. Akhirnya Bintang Emon sudah berhasil melamar pacarnya di bulan Februari setelah banyak drama. Yes, of course. Saya pun mengetahui drama Gua itu. males syuting sama orang yang tahu personal gua. Jadi ceritanya tuh gampang diceritain. Yang tahu siapa yang tahu? Lu. Gua tahu. Yang tahu, yang kita Kan, tahu apa? lu kan gua telepon jam 2 malam tuh tiba-tiba. Karena jam 3 juga pernah jam 3. Orang yang kalian lihat garang di sosial media, cuek, tolak-tolakin job ratusan juta. Ngomongin hording DPR. Iya. Ngomongin soal corona ya kan. Dia kan Kenapa? kalau bocahnya ringki kalau masalah cinta tuh ringki. Makanya apa yang kalian di sosial media itu tidak sesungguhnya Bener. gitu. Benar-benar. Ini tuh ngelamar tuh harus ada effort. Iya. Kayak ke Bintaro nemuin ceweknya dulu. Bener nih nyamperin cewek gua. Bintaro. Karena memang sebenarnya kan Bintang tuh udah sempet putus kan. Sempet putus. Netizen pun tahu itu. Iya, Betul. sempet deket juga. Belum ya. Sama siapa? Mau diobrolin gak nih? Masa sosokan lo mancing gua. Sama Yang iya. kita omongin yang bisa diomongin aja. Oh, iya. Sempet akhirnya putus, terus Bintang digosipin dekat sama Arafa. Tapi tak Arafa ditikung sama Marcel kan? Loh, enggak. Bukan Mas Nah, itu. terus gimana perasaan lu ternyata waktu itu Arafa video call sama Bintang Emon? merah mukanya merah. tahu ini. Merah. Gimana perasaan lu? Kenapa lu gitu, Sel? Dia enggak pernah cerita ke gua. Nggak tahu kan lo? Lu nggak tahu kan? Lu video call Arafa. Jangan dikat. Ini kayak dari di foto aja. Iya. Program apa sih ini? Iya. Enggak, gue cuman kayak bingung aja gitu kan. Jangan nganterin obat gue video call sama orang lain, setan ini Arafa. Sampai cinta segitiga biru nih. Arafa, Marcel, Bintang Emon. Gue sengaja di rumah deket Depok. Tetap video call Bintang Emon. Udah ada adenya. Ya. Ya paling enggak kicuy. Ada. Kenapa sih, kan udah putus nih? Terus kok bisa jadinya sama dia lagi? Lah, lu berkaca sama diri lu. Udah putus. Kok pakai nanya? Seseorang nyari temen. Sorry. Kamu putus 2 kali. Kamu balik lagi coba lu. Kalau saya, kan dianya nggak mau lepas sama saya. Bukan dianya, kamunya juga kali. Kamunya juga. Enggak. Kalau Bintang kan Bintangnya nggak bisa lepas sama
ceweknya? Bisa. 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 Waktu itu bisa. Apa DM sama gue beda. Cerita sama gue beda. Ini Males gua. Ini udah tahu nih. ketika temen dari miskin udah deket begini, ditemuin bertiga begini. Banyak yang kayak gitu-gitu tuh. Pokoknya waktu itu bisa, terus pas udah bisa ya biasa seperti hal-hal lain pada umumnya kan. Jadi lu kenapa memutuskan untuk balik lagi? Iya, karena waktu itu kan udah bisa. Terus Bisa. ya sama seperti pada umumnya, kalau Betul. udah bisa kan baru ketemu value-nya. Betul. Nah kebetulan temen gue juga, Iya. yang ini Iya. ada di fase itu sekarang. Temen lu Sekarang. yang ini. Sekarang. Lu tahu kan ceweknya yang mana kan? Tahu kan dia di blok tuh Twitter semuanya di blok. Kepoinnya pakai Twitter gua. Ada upload. Gua gak mau galau gini nggak? lagi, gak mau. Gua udah jadi pelajaran buat gua. Gue udah bilang Ki, saya kemarin gue kayak gitu, kayak enggak, gue bisa kok sendiri. Betul. Akhirnya tahu tipes nggak ada gejala gue. Berobat kata dokter nggak apa-apa tapi lemes. Kenapa? Iya. Orang kena santet ya. Overthinking, ya kan tiap malam dia sama siapa, chattingan sama siapa. Makanya lu memutuskan untuk menarik dia kembali. Terus gimana? Lu beliin tiket buat dia Justin Bieber? Iya, gue Dapet lu? Dapet. Yang mana VIP 1 2? Oh enggak, gue boleh nggak ya? Gue beli di 2, jadi di sini sama di Jepang. Lu emang keren kan, bro. Worth it sih, gokil sih. Ini udah Perempuan-perempuan mana yang bisa dapetin cowok kayak lu, usaha banget. Kacau sih, Tang. Gue pengen udah punya cowok yang kerja. Maksudnya Itu gimana? Yang kemarin kenapa? ada kerja kerasnya gitu buat ceweknya. Gitu. Jadi lu beli 2 tuh. Masa kalau di Jepang, emang ada Justin Bieber bakal konser di Jepang juga? Iya, kayaknya duluan di Jepang. Karena ini terakhir di Indonesia. ya duluan di Jepang, jadi sekalian jalan-jalan ke sana gitu. Berarti lu Honeymoon. akan datang ke sana. Wah, Tang, lu ada yang butuh buat bawain koper nggak kali gitu maksudnya? Iya bilang aja iya, kan dia kerjanya banyak ditinggal semua tuh. Kita diganti sama Boyen. Kenapa Boyen? Kan mirip. Iya, Bisa. iya, Boyen mirip. Kalau nggak Boyen, Bumbu Gomez. Bumbu Gomez. Bisa. Itu aja ya, saingannya itu aja. Tapi yang di Jepang lu dapet yang VIP 1 apa 2? Di sini kan susah nih VIP 1 langsung. VIP berapa gitu gue nggak tahu. Yang ini emang gue nyari seat yang lain biar dapet angle yang lain. Angle yang lain. Gue di sini dapat VIP 1 sulit, gue dapet yang 2 doang. Nah, VIP 1 tuh harga aslinya kan 10 ya? Iya, Ada yang enggak jual- 8,5. Iya, 8,5 sama pajak 10. 8,8. Iya, pokoknya sekian Aku gitu. tahu banget gue ya. Ada yang jual 25. Wah, Emang karena nih calo nih. Calo. Biarin aja mampus lu, terkuburan lu kena ajab lu. Ajab apa? Di kuburan lu banyak banget poster Justin Bieber. Mampus lu. Mampus lu. Mampus lu. Lu pas waktu digali penguburnya Biarin lu, Jajan. mampus. Oh iya. Tapi lu sadar gak sih, Tang? Kalau misalkan di Google search tuh nama lu tuh banyak banget berita yang konten-kontennya sindiran mulu. Masih itu bintang Emon langsung muncul tuh konten-kontennya. Iya. Nggak ada yang lain gitu. DPO. Iya. Apa? Daftar pencarian ormas. Wis, Cepat Itu masalah. belum. Oh, belum. Belum, jangan sampai. jangan. Itu Dewan Perwakilan omel-omel. Jadi Yap. ngebahas sesuatu yang lagi terjadi aja dari sudut pandang gue biasa. Emang gue suka gatel gue kalau lihat berita-berita tuh. Kayak kenapa gini sih gitu. 2024 udah ada tim sukses? Nggak ada. Nggak ada, butuh. Gue yang jadi tim ses. Oh. 3 periode. Oh, 3 periode. Wow, lu Ajis support. 2000. Ajis 2000. Ajis 2000, Oh, Presiden Senap Senap Indo. 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 Nyebokin mulu nih. Dari tadi. Bagus soalnya, bagus. Iya, bagus. Ini gue ngeliat sih kalau Bintang Emon tuh selain kontennya yang emang meledak di awal waktu corona itu. Betul. Tapi dia tetap konsisten tuh, tetap dibikin sampai sekarang. Nah, itu yang susah buat kebanyakan orang. Mungkin memang Bintang Emon punya bakat sebagai stand up komedian. Yap. Tapi usaha dia untuk konsisten di lingkup itu nggak semua orang bisa jalanin, Tang. Betul. Tapi udah kaya raya kayak lu kan, kayak ngapain Amin. lagi sih bikin kayak gitu gitu ya kan. Ini. Kan? Kasih tahu Karena Tang. kayak raya gue. Iya. Keluarga gue belum. Nah, Itu oke, makanya kasih semangat tahu, kasih tahu. kerja tuh. Lu bikin tambak udang buat bapak lu. Ya nggak bisa itu udah kejauhan. Oh, udah. Yang bayarin utang bapak lu tuh dibayarin itu. Marcel.
Padahal dulu waktu kecil ditaruh di atas lemari gitu kan. Oh, iya. Gara-gara nggak mau diem kalau nangis. Gara-gara nggak mau diem. Simpen Sekarang di atas bapaknya diem. lemari. Diam. Sebelah koper. Sampai berapa jam? Ada 3 jam sampai dilupa. Lu ngapain di situ? Allah. Ada yang naruh. Lupa. Tapi tetap berbakti sama orang tua. Betul loh, tetap berbakti. Tapi apa yang bikin lu jadi konsisten sama konten DPO? Apa ya? Karena Selain uang ya. ya karena ini kali basicnya kita Iya, stand up komik. komedian, resah akan sesuatu, gatel akan sesuatu gitu ngelihat. Apalagi gue kalau misalnya ngelihat sesuatu dan nggak ada yang bahas gitu kayak Kok gak ada yang nyuarain sih? iya kenapa gitu. sih kayak gini kok nggak ada yang Iya, ngomong. oke. Akhirnya ya udah diomongin gitu. Oke. Gitu aja sih kayak core-nya aja. Betul. Tapi nggak takut, Pas. nggak takut sama ancaman atau pihak-pihak yang nggak suka pasti ada dong. Ini loh yang pernah datang ke rumah lu ketemu bapak lu waktu itu. Ada. Cuma ya Nggak tahu nomornya tapi kok tahu alamat bintang Emo. Waduh. Pernah ya mengalami itu ya Tang ya? pernah. Kayak gue waktu itu tiba-tiba di WhatsApp sama ini. Si Nopal lagi ngapain? Nopal adek gua. Kenapa tiba-tiba? Setelah konten meledak, Ini yang nggak ditahuin sama follower bintang. Iya, Nah, follower bintang kan mana DPO, mana DPO. ini Bintang hasilnya. hanya ingin menyelamatkan keluarganya dulu. Iya. Gue nggak tahu. Nyokap gue tuh di rumah udah ngeri. Kalau gue ngomong apa-apa tuh udah nggak suka dia. Kayak ngapain sih ngomong gitu-gitu mulu Iya. gitu. Ya, tapi efek positifnya setelah lu ngulain DPO pernah ditawarin jadi jubir COVID-19 katanya. Itu pernah ditawarin. Cuma gue juga nggak mau dari awal. Padahal yang COVID gue ya. Ditawarin dia loh. Biasanya kan Karena lu lagi-lagi COVID, nih. jadinya pasien. Ya kan justru pasien kan gue kan COVID pernah banget. ngalamin, tahu caranya gimana gitu Iya, ya. 2 kali gue COVID loh. Diber. Lu nggak terima? Enggak, gue nggak mau. Kenapa alasannya Tang? Karena Gadil. Budget. Ya kan Karena bisa nanya tuh. aja. Karena kan dengan resiko besar pasti butuh budget besar. benar. Gadil apa gimana? Cuma enggak. Nggak mau. Nggak sampai ke sana. Berarti kita nggak beda jauh ya. Gue juga pernah ditawarin untuk jadi jubir. Gue bilang nggak bisa pak, saya kan bukan Nirina. Nirina jubir, Kasih. masuk. Kasih. Masuk. Buat netralin aja. Padahal dulu waktu zamannya corona yang nyari-nyari masker ke bawah ya kan gua ya kan. Iya dia kan kita masih satu kontrakan kan. Betul, jadi Kayak kita satu kontrakan. dia gua ini dulu gua terjun ke lapisan masyarakat. Betul, dia jadi Buat relawan. bawain masker ini itu Oke sel semangat. Semangat. Itu dari Gitu doang. kamar. Terus yang dapet tawaran jubir gua. Sedih juga gua. Loh tapi emang bener dong. Karena kan lu jadi juru bicara. Ya, Kerjaan lu cuma ya. bicara. Beda fieldnya sih. Betul. Mungkin ya, edukasi dari Betul. sosmed dan lain cuma karena kaitannya sama instansi pemerintah dan Yap. lain gue takut jadi nggak bebas juga ngomongnya karena nggak enakan apa nggak Lu mau. nggak usah khawatir sebagai kalau diminta jadi jubir lu ambil karena kan memang cuma bicara. Kalau Marsha kan yang bagian tindakan gak ditawarin karena kan emang kadang-kadang yang bicara nggak bisa bertindak. Waduh. Dan kadang memang yang bertindak tidak bisa dibicara ya. Tidak bisa bicara, dibungkam. Waduh. Berbicara masalah persona yang memang nyablak terus nyeleneh gitu ya. Dia suka ngomong. gitu ya. Betul. Mm-mm. Itu realnya bintang Emon apa enggak? Realnya iya sih kalau menurut gue ya. Hah, masa sih kayaknya gue orangnya pendiam misalnya. Diam ya. Itu buat orang yang baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali ketemu. Introvert. Dulu kalau nggak diajak open mic nggak mungkin keluar. nih orang. Benar. Iya dia mulai yang maksa gue keluar dari kontrakan lu gitu, sumpah. Tapi kalau ketemu sama orang yang satu frekuensi baru Iya. keluar aslinya. Enak banget curhat segala macam, ngobrol apa segala macam. Jadi dibilang aslinya iya kali ya mungkin aslinya kayak gitu cuma nggak ke semua orang kali. Iya, hanya kalau orang tertentu. Mm-mm. Tapi berkat bintang Emon Sel, akhirnya banyak anak-anak muda yang berani Yap, untuk bersuara setuju. ataupun juga bikin konten yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mengapresiasikan dirinya Iya. untuk membuat konten-konten di bidang masing-masing. Iya karena kan awalnya gue bikin konten karena ngerasa banyak suara-suara yang belum terwakilkan nih. Yap. Mungkin karena anak muda dipandangnya lu masih kecil dan lainnya nggak usah didengerin. Ya. Sedangkan di masa digital ini kayaknya kita tuh benar-benar dapat space, dapat kebebasan untuk menyuarakan sehingga yang dinilai adalah hasil pembicaraannya, hasil omongannya bukan siapa yang ngomongin gitu. Betul, sekalian sekarang mudah orang untuk viral. Mm-mm. Ya kan? Jadi nggak lihat lu siapa, dari mana, apa yang lu suarakan, apa yang lu tampilkan bermanfaat, Setuju. lu Itu bisa naik. semua kan didengerin gitu. Oke, nah tapi pendapat lu gimana soal anak muda zaman sekarang? Udah oke belum untuk menyuarakan pendapatnya atau apa ya, mengeksplor bakatnya gitu? Makin kesini sih makin baik menurut gue, makin bagus lagi karena akhirnya yang bersuara soal apa yang dipikirkan oleh anak muda tuh jadi semakin banyak.
ada yang menentang ya kebijakan ini dan itu yang menurutnya kayak kurang pas dan lainnya, atau dari segi yang lain, dari pendidikan dan lainnya, makin berani untuk mengekspresikan diri sendiri gitu. Buat gue itu sesuatu yang layak banget diapresiasi, karena kan kalau dulu tuh bener-bener semua terhambat. Kalau lu mau ngomong apa lu harus punya sebagai orang dalam lah. Lu harus terkenal dulu ada lah, kenal dulu ya kan? apa gitu. Kayak sekarang tuh benar-benar dikasih kebebasan dan banyak yang memaksimalkan potensi dan kesempatan itu. Dan akhirnya kita mau nggak mau jadi masing-masing berlomba dalam hal positif untuk jadi tetap kreatif. Dalam hal contoh waktu Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Betul. Banyak banget yang bikin versi pacaran, versi nyindir pemerintah, versi makanan-makanan gitu kan. Banyak sudut pandang. Itu dia. Sehingga membawa nama Indonesia keluar tuh lebih oke lagi gitu. Iya, jadi karena sekarang generasi muda tuh itu kan generasi muda sekarang, gen aktif sekarang tuh akan jadi tumpuan Indonesia di 2045 nanti kan. Makanya gue juga sangat-sangat senang dengan keadaan sekarang yang semakin banyak kreativitas di anak muda, dan gue harap lebih tinggi lagi daripada sekarang gitu. Sehingga anak mudanya bisa menghindari hal-hal yang mungkin kurang berguna atau biar maksimal masa mudanya. Salah satunya ya kalau lu bisa menghindarin rokok, it's good sih gitu, would be good. Daripada teman gua sih. Siapa sih? Ada temen lu. Sabar deh. Agak punya duit. Gak punya duit. Agak bisa makan. Paham gua keadaan ini. Tapi rokok kudu ada. Benar. Gua tahu pikri kuning kan. Ada kuning. Ada. Kalian Dia bingung, ini lapar. Dia lapar udah ada rokok jadi diisep sampai lambung gitu. Nah, Enggak itu nggak ada yang menyanggah di situ. Makan nggak ada, apa nggak ada. Diisi asap doang. Padahal kan bisa masa muda tuh diisi dengan yang lebih positif. Dengan menjadi gen aktif pastinya. Dan gua ngalamin banget Ki, karena gua kan laki-laki nih. Tinggal di Priuk. Kriminal ya kan. Wes. Gua nggak ngerokok dikatain. Iya, Masa muka jelek badan bagus katanya gitu, curang gitu. Kurang ajar gua bilang. Muka jelek badan harus Iya, muka jelek. Harus jelek juga. Iya, paru-paru masa sosok bagus lu katanya gitu. Lah paru-paru gua, gila lu. Udah gitu sekarang keadaannya jadi berbalik. Ya kan, puji Tuhan ya gua udah lumayan. Bisa mengubah hidup. Karir gua udah lumayan mengubah hidup. Gua datang ke Priuk lagi, ketemu sama orang itu. Dia minjem duit. Oke. Gua nggak ada duit tapi sambil ngerokok. Kok nggak ada duit? Lalu beli rokok pakai apa? Kok bisa nggak ada duit, ada ganjelan? Udah mah di sini udah rokok, kuping lu ada 2 di sini. Lu punya 3 rokok di hidup lu gitu. Minjem duit bakal Beli rokok lagi. Iya Allah. Ini tuh semua gua rasa karena anak muda zaman sekarang itu lebih tertarik sama hal-hal yang instan, minjem duit. Betul. Oh iya kan? Nggak ngerasain susahnya nyari Dia duit. nggak mau lewatin prosesnya dulu, nggak mau usahain dulu, terus nggak ngenalin diri dia punya bakatnya apa. Benar. Betul. Dan yang menyedihkannya dulu gue ngalamin banget di Priuk tuh anak-anak kecil tuh sampai akhirnya seumuran gue waktu umur 7 tahun lah. 7 tahun? Iya, segede-gede Rapatar dikit lah gitu. Iya. Udah pada pengen bergaya-bergaya ngerokok gitu. Oh iya. Biar apa? Biar terlihat keren. Biar lihat gaya gitu. Yang ke warung beli rokok bilang disuruh bokapnya. Bener. Padahal dia. Rokok sendiri. Terus satu dipakai buat rame-rame. Betul. Iya kelilingan. Biar katanya kalau misalkan lu nggak rokok ya lu nggak solid gitu. Perkara solid. Oke, nggak Tapi paru-paru lu jadi melilit gitu dengan asap-asap yang ada. Bagus banget tuh. Solid melilit. Iya, perkara solid paru-paru lu melilit. Iya, terima ya. Terima, iya. Iya, maksudnya gue ngalamin banget gitu. Dan gimana ya, dulu bapak gue juga kayak menjelaskan tentang rokok ini kayak menurut gue ambigu. Gimana? Dia bilang anaknya nggak boleh ngerokok tapi dia pun ngerokok. Oh, jadi ngelarang tapi dia ngelakuin. Iya. Sulit tuh. Sementara anak tuh pasti mencontoh. Siapa yang dicontoh kan betul. bapaknya gitu. Benar. Tapi lu berdua nggak pernah ngerokok waktu kecil? Nggak ngerokok gue. Enggak. Sama sekali? Gue pernah, cuma pakai kertas, Sel. Lu pernah nggak? Masa lu nabun gimana sih? Kagak. Gue kan ya anak-anak pada ngerokok kan. Gue selalu enggak. Terus akhirnya gue penasaran. Coba lah sendiri bisa kali pakai kertas. Linting diri. Linting. Nggak ada apa-apa dalam. Agak ada isian. Iya, batuk lu. Iya, batuk. Kayak kebakar ini enggak. Masuk abu kertasnya. Abu doang. Kayak udah gue dari situ. Kalau gue pernah dulu
tolong jangan dikasih tau ke orang tua gue gak enak banget. Lah ini kan orang tua nonton. Lu kan nonton. Gue pernah rokok yang isinya coklat. Ya, Coklat. Oh iya benar. Susuku. Ada. Kau. Yang gula juga ada. Gula. Bentuknya rokok. Dicampurin agar kan? Iya, tapi biar keren aja. Iya, betul. Iya ada. Ada. Gue pernah nyoba ngerokok, batuk gue. Tapi gimana Tang? Cara lu ngedukung anak muda buat berani mengekspresikan diri melalui minat sama bakatnya tanpa harus ngerugiin dirinya sendiri. Menurut gua anak muda zaman sekarang itu tuh lebih banyak bantuannya untuk mengenali diri sendiri daripada zaman-zaman dulu tuh. Ya bapak-bapak kita kan ya kayak tadi lu bilang bahas anak sekarang tuh kalau orang kaya kelihatan dikit disupport bakatnya, dikenali dirinya dulu mah kan kagak ada tuh. Ya masa kecil bapak-bapak kita ngapain sih? Ada paling angkut sawit. Oke, jadi kita harus mengenal diri kita lebih baik lah. Nah, sekarang itu banyak kesempatannya entah dari pemerintahannya dibangunkan akses atau dari lembaga swasta memberikan bantuan untuk mengenal diri, salah satunya ada Gen Aktif. Itu temannya Gen Halilintar apa gimana? Bukan beda. Bukan ya? Oke. Temannya Gen Rigen. Gen Rigen. Jauh banget ya. Gen Rigen. Oh jadi sebentar, Gen Aktif ini sebuah wadah? Sebuah wadah dari benih baik untuk generasi anak muda memaksimalkan potensi dan mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Wow. Ini terobosan baru nih. Iya, jadi anak muda nggak ngawang-ngawang lagi menghabiskan waktu dengan ngeles. Betul. Iya. Ada jembatannya. Tujuannya ada. Ini bagus loh. Ini. Betul. Tapi yang gue pengen tahu adalah gimana caranya Gen Aktif ini bisa membantu para anak muda itu berkembang ke hal positif dan juga sehat gitu, Tang. Dibandingkan jangan ngerokok gitu. Dia harus alihinnya kemana dan ngapain gitu. Nah, di Gen Aktif ini banyak kegiatan yang dibikin untuk penggalian potensi di anak-anak muda ini. Jadi ada mentoring tuh banyak di situ. Mungkin minat lu di musik, di seni, di dance, game dan lain-lain tuh ada disediain di sana sehingga tahu arahnya tuh lu mau ngapain gitu. Ada batasan umur gak? Karena gue tuh punya cita-cita yang gak kecapean sampai sekarang. Apa Ki? Gue pengen jadi dancernya Agnes Monica. Sabar. Bisa Sabar. ya? Kalau begitu lu ketutup sama yang lain. Benar. Gak bisa. Kecuali lu digendong sama Agnes kemarin ya. Cuma lu doang yang landai soalnya. Lucu banget Agnes lagi nyanyi tapi sambil ini ya. Ada lu cinta ini. Gue di atas gitu kayak. Lu pas gak ada logika kejeng-kejeng sih. Kan dia gini-gini tuh. Terus kata pesaingnya bener kan Agnes pesugihan gitu. Gendong tuh. Cinta. Dia ngira punya mata batin. Padahal emang dia. Emang gue tuh gak beda sama jenglot ya. Iya emang gak apa-apa. Tapi lu sendiri Tang, lu udah ngalamin nih buat ngobrol sama mentor-mentor di Gen Aktif. Nah iya. Udah ketemu gue sama teman-teman di sana untuk ngebantu yang lain-lain menemukan bakatnya. Ya gue juga mungkin nanti bisa lah sempat-sempat bantu di sana soal mungkin ada yang mau belajar stand up dan lainnya. Berarti ada lu di situ Tang? Gue bisa bantu di sana. Wow, jadi buat teman-teman yang pengen menggali potensi diri, pengen tahu minatnya apa, bakatnya apa, harus ngapain supaya ketika kita punya bakat, usaha kita lakukan apa, langsung aja ke Gen Aktif. Kita dapat infonya gimana cara cari tahunya gitu? Ada di @generasiaktif.id. Itu tinggal dicari di situ lengkap semua infonya dan sayangnya itu terbatas, jadi nggak semua orang bisa. Jadi cepet-cepetan aja teman-teman yang lihat infonya, yang memang minat dan pengen langsung aja daftar, mumpung masih ada space. Generasiaktif.id. Generasiaktif.id. Gua ini dulu satu slot buat gua. Oke. Lah gua mau mulai dari tadi. .id. Halus banget. Lu kan ngobrol kan kita. Oh iya. Gua kan lu tadi sahur, ngantuk. Ya kan gua bangun lagi. Oh iya. Oke. Keren banget Gen Aktif ini. Dan makasih banget Bintang udah ngasih tahu ke kita soal info yang penting yang kita perlukan karena banyak orang yang punya keahlian terpendam tapi dia nggak bisa. Iya dia kadang nggak sadar gitu kayak. Ini menurut gue sih bagus banget ya karena gue ngalamin banget waktu dulu ketika gue sekolah, gue kan nggak pinter banget sama yang namanya pelajaran kan. Dan ketika anak kecil ketika yang lagi sekolah nggak pintar pelajaran itu pasti ya bego lu. Iya, lu bodoh lu. Lu nggak akan sukses di masa depan lu. Bener. Yang ngomong gitu sekarang nganggur. Yang diomongin nganggur juga. Enggak dong. Yang diomongin kan gua. Oh, yang diomongin kan gua. Gua kira. Jadi ketika kita tahu apa yang kita bisa lakuin gitu,
kita potensinya di mana. Ini sehingga energi dan waktu yang kita habiskan untuk gali potensi itu nggak ngawang-ngawang gitu kayak. Setuju. Gue tahu gue maunya di situ, gue bisanya di situ. Oke, habis di situ gitu. Setuju. Jangan sampai kita kehabisan waktu buat cari itu. Nyari yang lain tuh wah. Ibaratnya tuh kayak aktif kayak lu lewat sini deh. Gue udah pernah ngeliat banyak orang yang kayak lu lewat situ deh, ngabisin waktu. Ini kesini deh. Ada mentor-mentornya gitu ya. Gain aktif. Seperti kata Thomas Alva Edison bahwa bakat itu hanya 1%. 1%. Tapi 99% yang hasil kerja keras. Betul. Yang buat kita sampai ini adalah kerja keras. Betul. Amin. Betul. Yuk jadi lebih sehat dan juga kreatif bersama Gain Aktif. Thank you banget. Thank you, Emot. Ki. Selamat puasa, mohon batin.